Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Kristom Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 15 November 2024. Sedikit review data ekonomi kemarin ya, ada beberapa teman-teman. Salah satunya adalah GDP dari Uni Eropa kemarin masih dalam posisi yang stabil. Kemudian data inflasi PPI dari Amerika Serikat kemarin juga menyusul CPI-nya ya, mengalami kenaikan juga. Kemudian ada initial jobless claim, itu mengalami tren penurunan. Dari beberapa data ini sebenarnya data ini positif untuk pergerakan dari dolar, indeks dolar, teman-teman. Lalu dini hari tadi ada Jerome Powell yang diwawancarai, teman-teman, dan juga ya ada pidato di awal, terus ada wawancara ya, sesi wawancara. Dan kalau kita lihat sih dari apa yang dibicarakan, sepertinya Jerome Powell sudah melihat data dari pengangguran, ya kan, klaim pengangguran, pembukaan lapangan pekerjaan, dan juga dari inflasi yang kemarin sempat mengalami kenaikan, terutama dari CPI and PPI. Alhasil, berita yang muncul adalah Powell say isn't in a hurry up to cut rate. Jadi tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga lagi pada pertemuan bulan Desember nanti. Jadi artinya adalah The Fed pengen maintain inflasi bisa turun ke 2% tanpa ada kenaikan kembali ke depannya. Nah, kita tahu nih The Fed sudah pangkas suku bunga kalau di total 0,75% ya, atau 75 basis point. Dan ini dilihat sebagai sebuah langkah yang cukup baik ya, dan juga merespon kondisi dari perekonomian yang sempat mengalami gejolak setelah pemilu kemarin. Itu bikin sepertinya data inflasinya justru malah naik gitu. Melihat dari momentum ini, sepertinya sih kita bakalan menunggu lagi data CPI, PCE inflation yang bakalan muncul, teman-teman. Jadi masih akan menunggu data tersebut sampai akhirnya menjelang pengumuman dari suku bunga di bulan Desember nanti. Jadi sementara kondisi dari Jerome Powell sepertinya nggak pengen terburu-buru buat pangkas suku bunga. Itu, teman-teman. Kalau kita lihat dari hari ini ya, akan ada rilis data GDP dari Jepang, kemudian GDP dari Inggris, lalu data ekspor import Amerika Serikat, nih penting jam 8.30. Lalu juga ada data tentang retail sales ya, dan juga industrial production. Kalau kita lihat dari peluang dari The Fed memangkas suku bunga, itu saat ini sepertinya semakin kecil untuk kemungkinan The Fed pangkas suku bunga 25 basis point setelah statement dari Jerome Powell tersebut. Ya, jadi memang masih lama, masih bisa berubah dan dinamis kapanpun. Teman-teman, masih ada waktu sekitar 4 minggu 5 hari ke depan menjelang pengumuman dari keputusan suku bunga di bulan Desember. Itu ya beberapa data yang penting, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, ada berita yang nggak kalah penting, teman-teman. Jadi Get.io saat ini sedang mengadakan event buat teman-teman pengguna baru. Ya, bagi teman-teman yang melakukan registrasi Get.io mulai dari saat ini ya sampai 10 hari ke depan. 10 hari ke depan itu kisaran tanggal 25 Desember. 25 November, teman-teman bisa mendapatkan beberapa hadiah tambahan. Nah, khusus untuk new user akan mendapatkan hadiah untuk klaim sekitar 50 share berupa startup voucher. Nah, ini nanti teman-teman bisa klaim token-token secara gratis di sini, token-token startup. Kemudian, jika teman-teman melakukan deposit ya, minimal depositnya $100, teman-teman bisa mendapatkan hadiah ya, maksimal price pool itu sekitar 5.000 Bitcoin. 5.000 Bitcoin lumayan, teman-teman. Tapi nggak dapat maksudnya adalah teman-teman bisa mendapatkan price poolnya. Jadi digabung nih, teman-teman. Jadi total hadiahnya sekian. Kalau yang registrasi misalkan 5.000 ya, kemungkinan teman-teman bisa dapat sekitar $1 ya, $1 berupa Bitcoin. Tapi kalau yang daftar cuma 300 misalkan, bisa jadi teman-teman dapat price pool yang lebih besar. Itu. Jadi minimum depositnya adalah $100. Kemudian kalau teman-teman juga melakukan trading, ya, minimum trading kalian adalah $200. Teman-teman berpeluang mendapatkan price pool
ya sebanyak 5.000 Bitcoin berupa dolar. Jadi 5.000 dolar berupa Bitcoin, teman-teman. Jadi lumayan banget. Dan kalau teman-teman bisa trading sampai menembus 10.000 US dollar, peluangnya langsung teman-teman dapat voucher sampai 100 US dollar gitu. Jadi event ini terbatas. Buat yang belum punya Get.io bisa daftar ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, next kita akan lihat gimana inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Kemarin dari Bitcoin Spot ETF masih dalam posisi masih dalam posisi inflow yang bagus. Ya, kemarin ada peningkatan jumlah inflow meskipun market tidak rally, tidak naik ya. Market masih dalam tekanan jual, tapi overall kondisi dari pasar sepertinya masih positif. Inflow yang masuk itu lumayan besar, sekitar 500 juta US dollar. Kalau kita lihat dari Ethereum juga masih mendapatkan inflow yang bagus. Inflow yang masuk sekitar 146 juta US dollar. Kayaknya inflow dari Ethereum udah mulai menguat. Semoga ini bisa memperkokoh harga dari Ethereum. Itu jadi dari beberapa manajer investasi masih mendapatkan inflow yang berarti adalah arus masuk masih datang. Dan ini tentu saja merupakan sinyal bahwa investor masih aktif membeli sampai saat ini. Gitu. Kemudian ada juga berita terkait dengan Donald Trump yang ingin menghapuskan semua pajak keuntungan modal atas cryptocurrency yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Hal ini akhirnya membuat semua keuntungan diperoleh oleh warga Amerika Serikat dari kepemilikan aset kripto seperti Cardano ya, Algo, XRP, Habar dan sepenuhnya bebas pajak karena pembuatnya adalah perusahaan Amerika Serikat. Wah, selamat nih yang pegang token-token yang foundernya itu dari Amerika, teman-teman. Kalau project-project lain yang foundernya bukan dari Amerika, kayaknya nggak dapat. Atau mungkin kena pajak ya, cuman nominalnya lebih kecil gitu. Jadi Donald Trump membuat kebijakan baru menghapuskan pajak bagi para pembuat atau founder dari kripto yang berasal dari Amerika Serikat. Good news, teman-teman. Lalu berita yang lain datang dari Cynthia Lummis ya. Kita tahu ini adalah salah satu senat yang sangat pro terhadap kripto. Jadi Lummis mendorong penjualan sebagian emas dari Fed untuk membeli Bitcoin. Jadi itu berita yang cukup bagus sebenarnya untuk pasar. Kemudian negara bagian Amerika Serikat di Pennsylvania ya introduce rancangan undang-undang untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka. Jadi ini merupakan sebuah berita yang memang jelas-jelas teman-teman karena Donald Trump ketika janji kampanyenya mengatakan bahwa akan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset strategic Bitcoin reserve yang akan menjadi cadangan devisa dari Amerika Serikat itu sendiri. Untuk proporsinya aku sendiri belum tahu secara pasti. Ya, jadi kalau proporsinya cuma 1% ya ngapain? Ya, semoga sih proporsinya bisa besar karena itu berarti Amerika Serikat harus melakukan akumulasi terhadap Bitcoin ke depannya. Katanya itu sampai 1 juta Bitcoin ya rencananya mereka. Berarti kalau hal tersebut terjadi mereka membutuhkan waktu kurang lebih sampai 2 tahun nih untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin yang sepertinya baru akan dimulai ketika Donald Trump menjabat. Lalu ada 18 US states atau 18 negara bagian Amerika Serikat saat ini akan dibiasakan ya untuk mendapatkan perlakuan yang sama terhadap industri kripto. Jadi 18 negara bagian Amerika Serikat itu ajukan gugatan saat ini kepada SEC karena treatment buruknya terhadap kripto. Jadi sepertinya nih negara-negara bagian Amerika Serikat ini sudah dibiasakan terhadap regulasi kripto, sudah dibiasakan melakukan transaksi kripto, sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan SEC ataupun perusahaan-perusahaan lain ya, perusahaan ataupun juga pemerintah ya, yang cenderung melawan kripto itu akan mendapatkan desakan gitu. Jadi ini udah mulai nih desakan muncul dari 18 negara bagian untuk menurunkan Gary Gensler. Dan berita terbarunya juga ini, Gary Gensler might resign as SEC chairman this month.
Ini bikin harga XRP naik ya, teman-teman. Jadi ada spekulasi di pasar katanya kalau Gary Gensler kemungkinan akan mundur di bulan November ini. Gitu. Jadi ini dibikin beritanya di pom-pom ya, bikin harga XRP hari ini itu melonjak. Mana tuh? XRP naik 19% hari ini, dia udah rally ke 0,82%. 0,82 dolar. Jadi kongret buat yang pegang XRP, kayaknya Gary Gensler bentar lagi tamat nih. Teman-teman akan resign. Ya, semoga aja sih. Lalu dari berita yang lain ada Senator Elizabeth Warren. Dia akan menjadi pimpinan yang sangat krusial dalam hal crypto policy. Kita tahu nih si Senat Elizabeth Warren ini terpilih. Dia adalah tokoh yang against atau melawan kripto, menentang adanya kripto dari Demokrat. Alih-alih mendukung kripto ya, dia justru menjadi pimpinan yang bakalan sangat-sangat menentang tentang adanya kripto. Tapi kalau kita melihat dari mayoritas isi dari DPR ya dan juga Senat di Amerika Serikat cenderung pro kripto, kayaknya Elizabeth Warren mau nggak mau akan berkompromi dengan hal tersebut. Cuman pembuatan regulasinya ini nih yang bakalan ya diperketat lah, bisa dibilang seperti itu. Makanya market altcoin masih belum bebas ya, meskipun kalau kita melihat dari beberapa berita menunjukkan mayoritas Senat dan juga anggota DPR nanti itu mayoritas pro kripto, tapi masih ada juga tokoh-tokoh di dalamnya yang sangat melawan kripto. Kita akan lihat seperti apa perlawanan regulasi untuk cryptocurrency ini di Amerika Serikat. Oke, ada spekulasi juga nih. Ketika Donald Trump menang ya, dia akan mensupport kripto. Cina mulai ketar-ketir sepertinya. Cina, kita tahu dia ada regulasi terkait dengan pelarangan penambangan kripto, transaksi kripto, dan juga hal-hal yang embel-embel ke kripto. Kita tahu itu semua, teman-teman. Dan sepertinya ketika Donald Trump sudah maju dan dia terbuka untuk mensupport kripto, nampaknya Cina akan beralih ya atau shifting kita bisa bilang, di mana regulasi Cina kemungkinan bakalan lebih terbuka terhadap kripto. Jangan-jangan Cina juga akan meluncurkan undang-undang ya perlindungan terhadap kripto atau pengizinan lah at least untuk mining kripto ataupun perdagangan kripto di sana. Gitu. Jadi menarik kita lihat karena 2021 kemarin kan Cina ban kripto. Itu negatif banget untuk pasar dan semoga berita terbarunya adalah Cina mulai membuka diri ya menerima kripto. Teman-teman, ini sih sebenarnya adalah analisa dari Hesky Group ya. Hesky Group melihat bahwa peluangnya Cina mulai terbuka karena ya mereka harus bersaing, teman-teman. Karena kalau enggak Amerika Serikat ini udah mulai ancang-ancang untuk menyimpan Bitcoin sebanyak mungkin. Nah, Cina nggak mau ketinggalan. Oke, itu kemudian dari berita yang lain datang dari Bhutan. Nah, kemarin kita sudah bahas nih, Bhutan punya cadangan Bitcoin yang sangat banyak. Mereka udah cuan banyak dari kripto dan lain sebagainya. Nah, baru aja tercatat Bhutan melakukan transfer ke Binance ya. Ada penjualan sekitar berapa nih? 367 Bitcoin ya, pindah ke Binance. Kayaknya udah mulai taking profit ya negara Bhutan. Ya, Kongres udah profit. Kemudian aktivitas DEX di jaringan Solana itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Ini berarti aktivitas trading di sana sangat-sangat tinggi ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah indikasi kalau token-token yang berbasiskan jaringan Solana kemungkinan akan rally. Kelihatannya sih memang iya ya. Ini beberapa token yang rally, ada Redium, ada Orca, dan lain sebagainya. Tuh. Bitham berita terbarunya akan melisting ALT sama Swell. Siap-siap token ini bakalan rally, teman-teman. Atau mungkin sudah rally ya, aku nggak pantau. Tapi Bitham salah satu exchange dari Korea yang sangat-sangat sering ngepump kripto yang baru listing. Oke, itu beberapa berita dari altcoin. Kalau kita lihat lah dari technical analysis, XRP udah ngepump signifikan, Litecoin naik 11%, Kaspa yang kemarin drop-drop adem-adem ayem tiba-tiba naik 15% something. Ya, kita lihat dari pergerakan indeks dolar kemarin masih menguat karena ya itu data-data ekonomi menunjukkan indikasi penguatan dari data inflasi,
CPI and PPI, Jerome Powell juga speak, nadanya cenderung nggak mau terburu-buru pangkas suku bunga. Lalu juga ada data tentang pengangguran, ya kan, yang udah mulai udah mulai tidak terlalu banyak lagi. Itu bikin dolar menguat, teman-teman. Jadi dolar naik sekitar 0,36%, ya. Sementara aset-aset lain kayak gold kemarin masih dalam arus keluar, tekanan jual. Kemudian saham Amerika Serikat S&P 500 itu turun 0,61%, Bitcoin dan kawan-kawan turun 2%, 2,5%. Bitcoin dominance syukurnya udah mulai koreksi lagi. Syukurnya, teman-teman. Andai kata enggak, waduh parah banget sih, altcoin bakalan kena tekanan yang sangat sadis ya dari pasar. Gitu. Jadi kondisi dari pasar saat ini sedang koreksi, teman-teman. Oh ya, Ondo Finance kemarin ada kenaikan ya. Ini sebabnya karena dari data CPI kan itu cenderung stabil. Jadi Ondo kan dia merupakan sebuah proyek yang US Treasury banget nih, tokenisasi US Treasury. Kalau suku bunganya diturunkan dengan cepat, otomatis yield keuntungan dari US Treasury otomatis bakalan turun, returnnya bakalan turun. Itu akan membuat produk-produk dari Ondo ini nggak menarik. Ya, makanya kemarin ada berita kenaikan inflasi, Ondo justru malah agak sedikit naik. Yaitu ada hubungannya sama US Treasury tersebut, produk yang dia miliki. Kalau dari saya sih melihat pergerakan Bitcoin ini udah mulai structure koreksi, guys. Kalau kalian perhatikan dari pergerakan Bitcoin sebelumnya, ketika dia sudah mencapai all time high di sini, ya, $93, $93.000, dia strukturnya udah mulai membuat higher low yang baru. Jadi ibaratnya pergerakannya seperti ini. Dan kemungkinan kita masih akan berpeluang untuk koreksi lebih dalam lagi, guys. Dari volume smart money kelihatan banget turun. Kemudian volume perdagangan juga turun menjelang weekend. Jadi siap-siap, mungkin Bitcoin akan ada koreksi ke depannya. Ya, jadi itu tren jangka pendek pada Bitcoin. Dari MACD mengindikasikan merah ya. Ya, volume smart money turun, jadi kemungkinan memang pergerakan akan mengarah kepada tren yang koreksi. Kita sudah bahas potensial Bitcoin turun kemana. Paling jangka pendek aku agak concern aja di kisaran level 83.000, 82.000. Di sini sepertinya ada peluang, teman-teman, di mana Bitcoin bisa ketahan di area tersebut ya, karena level tersebut itu nggak banyak mendapatkan pergerakan di sana. Tiba-tiba market langsung nge-pump sangat tinggi. Gitu. Makanya area-area tersebut kemungkinan bakalan ditutup gapnya ya. Gitu. Untuk area support kuat sih sebenarnya ada di 74.000. Cuma kali ini saya nggak terlalu yakin kalau Bitcoin bisa turun sedalam itu. Ya, jadi untuk saat ini sih mungkin kita concernnya ke level 83.000, 82.000 untuk Bitcoin. Semoga sih turunnya nggak dalam-dalam amat. Ya, dan juga satu lagi BTC dominance, hopefully dia nggak naik ya. Karena kalau Bitcoin dominance naik, itu berarti tekanan akan lebih kuat kepada altcoin. Kalau kita lihat dari peluangnya, sebenarnya BTC dominance ini udah mulai terjadi penurunan smart money, guys. Jadi kayaknya market akan mulai shifting pelan-pelan ke altcoin. Gitu. Jadi kalau menurut saya, teman-teman ada yang pegang altcoin, nggak perlu terlalu panik ya. Mungkin memang masih akan ada tekanan. Cuman tekanannya ini nggak akan seagresif yang terjadi sebelumnya. Kita lihat dari pergerakan Bitcoin dominance, ini dead cat bounce. Kemungkinan ini bakalan turun secara bertahap. Seperti itu. Ya, volume smart money dari BTC dominance juga turun. Ini ada indikasi sih altcoin akan dapatkan panggung. Terbukti memang beberapa altcoin sudah mendapatkan inflow kayak Kaspa, BNB agak strong, Litecoin, XRP, lalu juga ada TON ya. TON naik 2%, FedAI yang kemarin dapatkan tekanan udah mulai stabil. Ya itu sih teman-teman, jadi peluangnya saat ini adalah koreksi untuk Bitcoin dan juga kripto yang lain karena memang masih dalam tekanan jual. Semoga di weekend ini kita bisa closing positif ya. Tuh, jadi gitu aja sih paling buat pergerakan saat ini buat pasar. Ya, manfaatkan aja momentum ini untuk akumulasi di harga-harga murah, khususnya buat altcoin. Tren masih akan sangat-sangat menarik, regulasi jelas akan dibikin oleh Amerika Serikat, dan juga adopsi kripto dari Amerika dan juga Cina potensial akan membuat market bergairah ke depannya. Cuman takes time.
Itu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan lain, tulis saja langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, yang mau join linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.